memiliki satu saja keyakinan bahwa sholatku diterima oleh Allah, maka itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Padahal para sahabat dijamin surga, tapi mereka mengatakan kalau saja ada satu amal sholatku yang diterima, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan sementara kita tidak ada jaminan, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa kita dijamin diterima. Maka wajib bagi kita untuk berdoa pada Allah agar Allah menerima amal dan amal kita di bulan Syawal. Para jemaah yang saya cintai, kita akan membahas beberapa catatan seputar bulan Syawal. Yang pertama tentang akidah yang terkait dengan bulan Syawal. Di zaman dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah sebelum Nabi diutus kepada mereka, masyarakat itu suka menjadikan fenomena alam sebagai agama. Apabila ada fenomena alam tertentu, dijadikan sebagai halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Ya, nah pada suatu bulan itu disebut syaratul ibil, syaratul atau syarat al-ibil. Bulan itu bulan di mana onta-onta betina mengangkat ekornya. Tahu kan onta? Nah, onta betina mengangkat ekornya karena tidak mau dikawinkan oleh pejantannya. Jadi onta-onta betina pada zaman itu mengangkat ekornya bulan itu, kemudian menolak untuk dikawinkan dengan pejantan. Bulan itu juga diketahui di mana orang-orang musyrikin jahiliyah menggantungkan senjata-senjata mereka di rumah, ya, atau mengangkat, maka disebut dengan Syawal. Yang di bulan Syawal itu dari sisi bahasa adalah mengangkatnya ekor-ekor unta betina karena tidak mau dikawinkan dengan pejantannya, atau diangkatnya senjata-senjata perang orang-orang Arab pada zaman. Ya, di ahli bahasa bulan Syawal itu dinamakan Syawal karena unta-unta betina mengangkat ekornya tidak mau dikawinkan oleh pejantan. Nah, fenomena alam ini dijadikan oleh masyarakat saat itu sebagai halal dan haram. Tidak boleh menikah di bulan itu. Itu akidah yang terjadi di bulan Syawal. Barang siapa yang menikah di bulan Syawal, maka akan mendapatkan kesialan, akan mendapatkan musibah berupa perceraian, berupa KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Itulah yang diyakini oleh masyarakat ini. Meyakini sesuatu sial disebut dalam bahasa akidah diyarah atau tatayur. Jadi meyakini sesuatu itu sial atau mendatangkan kesialan disebut sebagai diyarah atau tatayur. Ketika ta'ir burung. Kalau ada di zaman dulu Pak, kalau bapak-bapaknya pengen berangkat kerja, dia lepas burung dulu. Kalau burung itu ke kanan, berangkat kerja. Kalau burung itu ke kiri, enggak kerja. Itu namanya tatoyur atau tiarah. Sebagian ulama berpendapat tatoyur dan tiarah beda. Tatoyur itu perasaan di hati, perasaan sial. Kalau tiarah akibat dari tatoyur. Nah, karena saya takut sial nih kalau hari ini ngaji. Kalau itu saya ngaji, itu namanya tiarah ya. Kalau tatoyurnya perasaannya di hati. Namun sebagian ulama memaknai dengan makna yang sama.
baik tatayur maupun tiarah. Jadi hukum tiarah dalam Islam syirik. Jadi hukum menganggap sial terhadap sesuatu hukumnya apa? Mari kita lihat penjelasannya dari surat Al-A'raf, dalil dari Al-Quran tentang perbuatan tiarah. Fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi. Maka apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka mengatakan kami pantas mendapatkan kebaikan ini karena usaha. Wa in tusibuhum sayyi'ah, kalau mereka tertimpa musibah, ya qayyahu bi Musa wa man ma'ahu. Kalau mereka mendapatkan kesialan atau mendapatkan sesuatu yang enggak enak, mereka anggap kesialan itu karena Nabi Musa dan orang-orang yang bersama. Ya, jadi tiarah itu udah ada sejak zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian Bani Israel itu kalau ada keberuntungan mereka mengatakan ini karena usahanya. Kalau mereka dapat kesulitan ini karena gara-gara si Musa dan teman-teman. Ya, jadi tatayur atau tiarah itu sudah ada sejak zaman-zaman kenabian sebelum Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-47 Allah Jalla wa Ala berfirman, qalu tayyarna bika wa min ma'ak. Ini tentang Nabi Saleh. Ya, umat Nabi Saleh berkata, kami bernasib malang karena engkau wahai Saleh dan teman-teman. Ya, jadi berarti dari penjelasan Al-Quran kita tahu tatayur atau tiarah bisa terjadi menganggap sial sesuatu yang dilihat, didengar, atau menganggap orang lain pembawa sial, namanya tiarah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini, Pak. At-tiaratu syirkun. Kata Nabi, at-tiarah menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, tidak ada seorang pun di antara kalian para sahabat Nabi kecuali pernah melakukan hal itu, kecuali pernah mengalami kesialan. Ya, kemudian beliau melanjutkan, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Tadi Pak Ade, Pak Ilham keluar dari rumah baca doa bismillahi. Nah, bacanya itu Pak. Nah, bapak-bapak udah janji itu sama Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada. Kalau mendapatkan sesuatu yang buruk di jalan, jangan salahin sial. Ya, ini antara pakai sendal lantai jadi sial. Kalau udah tawakal sama Allah, maka nanti Pak, doa-doa yang kita panjatkan itu nanti di yaumil akhir menjadi hujah. Maka menjadi saksi. Anda baca ini, Anda tak paham maknanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak terjadi. Baca doa keluar, dia nggak baca. Dia baca, tapi kalau lagi kesambung dia salahin siang, dia salahin hari, dia salahin benar. Mana ucapan yang dibaca? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiarah syirik. Menganggap sial sesuatu itu kesyirikan. Para ulama membagi syirik dalam masalah tiarah menjadi dua bagian. Syirik besar dan syirik apa? Tiarah menjadi syirik besar kalau kita menganggap sial sesuatu dan meyakini kesialan itu mutlak dari yang kita yakini sial. Misalnya Bapak punya kendaraan, ya, setiap pakai kendaraan itu dagangannya nggak laku. Kata Bapak, gara-gara kendaraan ini sial.
Kalau diyakini itu sebagai zat yang mampu membuat sial, syirik besar. Pelakunya keluar dari Islam. Namun kalau dijadikan itu sebagai sebab saja kesialan, syirik kecil. Dan jangan main-main dengan kalimat kecil. Syirik kecil, syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar dari dosa-dosa besar. Karena haknya siapa itu? Hak Allah diambil. Saya pakai jam tangan saya mampu memberikan saya kesehatan. Tapi saya cuma tetap sih kesehatan dari Allah, cuma berwasilah aja. Syirik kecil. Ini menjadikan sebuah makhluk menjadi sebab yang Allah nggak jadikan sebab, syirik kecil. Jadi syirik di dalam tiarah ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Kalau sesuatu dianggap sial, mutlak kesialan itu dari sesuatu tersebut, hati meyakini nggak ada yang kecuali benda itu, syirik besar. Walaupun orangnya masih sholat, masih puasa, tapi hatinya sudah berbuat syirik, maka semua perbuatan ibadahnya selama dia berkeyakinan dengan syirik tersebut hapus. La in asyrakta la yahbatanna 'amalukum. Kata Allah kepada para nabi, kalau wahai nabi kalian berbuat syirik, aku hapus semua amal. Kalau para nabi aja berbuat syirik dihapus samanya, apalagi kita bukan nabi, nggak masuk. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarah wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, Pak. Jadi penyakit menular, itu COVID, pandemi corona itu terjadi atas iya, enggak menular begitu aja, Pak. Pak Harudin lagi sakit flu, Pak Dedi di sampingnya, Pak Dedi yakin kalau Allah izin saya dapat tular. Terjadi penularan. Terjadi penularan karena Allah izinkan. Ya, kata Nabi, enggak ada penyakit menular yang dengan datang sendirinya. Wala tiarah, enggak ada anggapan sial. Wala hammah, enggak ada juga burung-burung yang sial. Tahu kan burung kuek, ada yang mati. Wah, ya jadi apa-apa nih sial nanti. Kata Nabi, dibantah Pak dengan sabda beliau yang wala hammah, tidak ada dengan sebab burung itu menjadi sial. Wala safar, juga enggak ada bulan safar yang sial. Jadi ada 2 bulan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah kalau menikah itu jadi mudarat, safar dan syawal. Kata Nabi, wala safar, enggak ada bulan safar yang sial. Nah, berarti Bapak dan Ibu enggak boleh menganggap sial sesuatu kecuali yang ada landasan. Karena sial adalah masalah goib. Kalau goib Bapak nggak bisa pakai ginian, bisa pakai ginian. Iya, ada wahyunya. Wahyu. Kalau pakai korban ini Pak, lulus mulu ujian. Nggak boleh juga. Tabaruk namanya. Sejak pakai korban ini kalau lulus aku siap. Nggak boleh. Korban ada dari siap. Paham di sini teman-teman. Ya, jadi nggak boleh menganggap sial bulan Syawal. Ya, di sini pahamnya. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini ulama pembesar mazhab Syafi'i. Diambil tuh Pak fikihnya. Tapi orang suka ngaku-ngaku mazhab Syafi'i nggak ngerti. Saya mazhab Syafi'i. Apa sih itu? Ya pokoknya mazhab Syafi'i apa itu? Siapa ulama? Ya pokoknya guru siapa ulama? Ulama pembesar Syafi'i berkata, at-tiarah atau at-tatayyur, tiarah itu asy-syafa'um, merasa sial. Wa aslahu asy-syai'ul makruhu min qaulin aw fi'lin aw mar'iyin.
Kata Imam Nawawi, at-tatoyur atau tiarah itu menganggap sial dan landasannya pada perkara-perkara yang buruk, baik berupa perkataan, qaulin atau fi'lin, perbuatan, atau sesuatu yang dilihat mar'iin. Aduh, habis ngeliat kipas angin sial misalnya. Dulu ada orang kalau ngeliat cecak sial, ya. Nggak boleh ya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sial atau tatoyur itu adalah merasa sial karena perkara-perkara yang buruk, baik perkataan, perbuatan maupun penglihatan. Ulama yang lain berkata, tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau diketahui, seperti yang melihat sesuatu yang menakutkan. Kalau melihat pocong sial, ya, ini nggak benar. Yang didengar seperti burung, dan yang diketahui seperti tanggal, angka, bilangan. Ada kan Pak orang yang mau nikah tuh Pak, dihitung tanggal, takut sial, betul tidak? Nah, ini harus kita pahami. Tidak boleh menganggap sial waktu, tempat, manusia kecuali ada kabar dari langit. Nggak ada kabarnya nggak boleh. Kan Robi yang menikah besok Pak. 17 Desember 69. Wah, katanya ada bos sih ya bagi saya. Pas saya nikah Pak, anak saya banyak, sukses semua. Gimana jadi? Sial di mana? Ya. Kemudian kata para ulama, ada dua pembahaya dari tatoyur ini Pak. Ya. Yang pertama, orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Iya. Dia mau kerja, gara-gara ada burung bunyi nggak jadi kerja, keluarganya nggak makan. Dia mau belajar karena ada hujan di siang hari, jadi nggak belajar. Wah, ini hujan orang mati, gitu lah ya. Masih kecil, hujan siang-siang hujan orang mati. Kalau mandi mana hujan itu, wah bisa berpahala. Itu tatoyur. Yang kedua, dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk tahayyul. Apa tahayyul Pak? Dari kata tahayyul, angan-angan. Makanya orang yang suka berkhayal, ya berkhayal. Tahayyul. Nah, sulap itu tahayyul Pak. Sulap itu angan-angan. Keluar bunga, keluar bui, tahlil, angan-angan, khayalan. Berkata juga orang yang lain dari ulama Islam, orang yang bertatoyur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat dan didengar, menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat baik. Jelas orang yang tergantung sesuatunya dengan sial ini kemana-mana bingung, takut sial. Dan musyrikin jahiliyah itu menganggap bulan Syawal bulan sial untuk apa? Menikah. Maka kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banani fi Syawal." Rasulullah menikahiku di bulan, kemudian membangun rumah tangga bersamaku di bulan. Usia berapa Ibunda dinikahi oleh Nabi? Nah, di sini dipakai oleh para orang-orang yang memusuhi Islam. Nabinya orang Islam suka menikahi anak kecil. Mereka nggak tahu Ibunda Aisyah umur 6 tahun, badannya besar, akalnya cerdas. Wa Nabi fi Syawal, umur 9 tahun aku berumah tangga dengan Rasulullah. Itu satu rumah. Jadi suami istri, hubungan suami istri tidak bertambah. Badannya sudah makin bagus, akalnya semakin matang. Dan kita nggak aneh, ada anak kecil usia 6 tahun, 9 tahun akalnya cerdas. Aneh apa enggak?
mesti aneh. Ini kan musuh-musuh agama, ya kan? Yang ingin mendiskreditkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bela, jangan antum baik kalau Nabi ini dicela. Ya, bela Nabi kita, katanya kita umat beliau. Nabi dicela diam saja, kita tulis komentar Nabi salah Nabi itu menikahi ibunda badannya besar, akan cerdas. Baca tarikh beliau. Kemudian kata Ibunda Aisyah, fa'ai nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'dhainahu minni. Istri-istri mana dari istri Rasulullah yang lebih beruntung dari aku? Jadi Pak, orang Islam itu beruntung kalau Islam itu tegak. Kenapa Ibunda Aisyah mengatakan mana ada istri-istri Rasulullah yang lebih beruntung dari aku? Karena dinikahi di bulan, sementara masyarakat di sekitar itu menikah di bulan. Dulu waktu saya nikah dengan istri saya anak Cibinong. Cibinong kan kota ya, kota apa? Belum kota gitu. Pokoknya udah ada Pemda itu tetap beriman. Tapi di kampung itu diyakini pengantin nggak boleh mandi kalau mau nikah. Istri saya mandi, habis subuh mandi, jam 6 mandi, nikah kita jam 9. Kata neneknya, jangan mandi nanti hujan. Sampai saya selesai malam pertama nggak hujan-hujan. Toyur apa namanya kalau bukan toyur? Kalau mau hujan itu kenapa? Apa kalau hujan pernikahan saya batal? Kalau gereja kabul, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya. Tidak, anggur nikah enak. Situasi, iya, perkara ibadah manusia. Akhirnya sejak saat itu Pak gugur keyakinan tersebut. Alhamdulillah. Itu kita senang tuh Ibunda Aisyah senang dinikahi karena masyarakat jahiliyah meyakini bulan Syawal siang kalau dinikahi. Kemudian apa kata perawi hadis? Qala wa kanat Aisyah. Berkata Ibunda Aisyah, kata perawi hadis ini, hadis Muslim. Qala wa kanat Aisyah tastahibu an tudkhila nisa'aha fi syawal. Kata perawi hadis ini, Pak, Ibunda Aisyah suka sekali menikahkan perempuan di zaman beliau di bulan. Nah, jadi kita kalau menikah Pak di bulan Syawal untuk membantah hati kita yang masih condong dengan tradisi jahiliyah, supaya hati ini gembira dengan akidah sahih. Ya, Depok mungkin udah ada kali ya yang ini Syawal siang. Di pinggir Depok masih ada. Ya, apalagi di sebelah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa menikah di bulan Syawal akan terjadi perceraian. Keyakinan ini tidak benar, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, fihi istihabat tazawwajid wa tazawwuj wa dukhuli fi Syawal. Hadis tersebut Pak, hadis Muslim tadi yang Ibunda Aisyah menerimanya, kata Imam Nawawi, hadis ini menceritakan disukainya menikah di bulan Syawal dan berhubungan intim di bulan Syawal. Di waktu takbiran kemarin Pak, habis sholat maghrib, nah kami para dai mendatangi istri-istri kami untuk menghidupkan sunnahnya dia bilang, mendatangi kau ya, mau saya ceritain, mendatangi istri kita habis takbiran, bawa azan, sholat takbir, datang istri di bulan Syawal. Iya, ini sunnah yang hilang. Ada ketawa kayaknya sama kita Pak, pas di bulan Syawal Pak, sunnah yang hilang. Dan kata Imam Nawawi begitu, hadis tersebut mengandung anjuran untuk menikah, menikahi dan berhubungan suami istri pada bulan Syawal. Ini kata pembesar mazhab Syafi'i.
Ya. Terus kata beliau, Ibunda Aisyah bermaksud dengan ucapan ini sebagai penolakan terhadap keyakinan yang berlaku sejak zaman Zahiriyah dengan anggapan bahwa menikah di bulan Syawal makruh dan berhubungan di bulan Syawal haram. Jangan kita ikuti tradisi jahiliyah dengan mengambil fenomena alam. Fenomena alam apalagi Pak yang merupakan tiara? Kalau taman gatel modal duit, mangga kedutan, ada yang kangen. Itu semua tiara. Ada kupu-kupu ada. Itu tiara Pak. Terjadi nggak di kalangan kaum muslim? Terjadi. Lagi umur pecah cobeknya. Wah, dia berbala. Dia emang bala namanya pecah bala. Dia nggak bala namanya. Tapi diyakini akan sial hari itu. Ada sebuah hadis yang lain Pak bertentangan dengan hadis ini. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala adwa wala diyarah wa syu'mu fitalah fil mar'ah wadah wal bayt. Ada 3 kesialan kata Nabi. Ya, ada pada rumah, pada perempuan dan hewan peliharaan. Tuh, berarti ada sial. Ini ulah hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Jadi kesialan itu ada 3 kata Nabi, pada perempuan, pada rumah, pada kendaraan. Tapi para ulama kemudian menghimpun perbedaan ini dengan pendapat yang bagus. Kata Al-Imam Tirmidzi, maksudnya perempuan itu gak sial, tapi ada sifatnya, sikapnya yang buruk yang membuat menjadi sial sepertinya. Misalnya antum pulang bawa duit marah istri, nggak bawa duit lebih marah. Ini namanya pelanggan buruk istri. Ini bisa menjadi sial. Maksudnya kita jadi nggak beruntung, udah capek-capek kerja 4 bulan diomelin, Pak. Rumah Pak. Kita sudah punya anak perempuan dan laki-laki masih satu kamar. Itu menjadi sial bagi kita. Ketiga, kendaraan, mau ngaji, mau sholat, mogok di jalan, mau sekolah, mogok di jalan. Nah, ketiga perkara ini kata Imam Tirmidzi kalau terjadi boleh ditinggalkan. Itu maknanya. Ya, di kondisi yang udah susah dinasehati, boleh ditinggalkan. Diajak dulu. Apabila juga mau ditahan, apalagi sampai durhaka kepada Allah. Gak boleh disatukan suami dan istri yang isinya durhaka kepada Allah. Namanya apa? Nusus. Perempuan nusus, perempuan yang bermaksiat kepada Allah saat suami tidak ada. Nah, laki-laki yang mendiamkan namanya dayus. Nah, dua-duanya ini Pak di akhirat gak bakal dilihat oleh Allah dan tidak akan diajak bicara. Kalau gak dilihat dan gak ada bicara, itu mau masuk ke mana? Ya. Ya, jadi di sini tidak bertentangan. Bagaimana mengatasi tiarah? Ya, mengatasi tiarah adalah bitawakal. Dengan apa? Tawakal. Yakinlah bahwa segala sesuatunya atas izin. Antum ngaji di sini Pak duduk karena izin. Buktinya ada yang pulang. Kalau tidak izinkan orang tersebut hadir, dosa tak enggak? Mungkin ada kesibukan orang tersebut. Antum bisa karena Allah izin. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syai'un yajiluhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddana." Kata beliau sallallahu cara mengatasi tiarah itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri-diri kalian, perasaan sial itu akan, tetapi janganlah kalian jadikan sebagai penghalang dalam beraktivitas. Selesai. Dijawab oleh seorang yang dicintai oleh Allah, Sholikhul Masjid. Itu Pak, kalau cari permasalahan cari dulu di Quran, di hadis, ya supaya itu. Yang kedua, masih bisa? Bisa. Yang kedua puasa syawal. Kan kita berbicara tentang syawal. Yang kedua puasa syawal. Ada yang mengerjakan puasa syawal?
6 hari Pak Dedi antum. Baik, mari kita lihat. Puasa Syawal tidak disepakati oleh para ulama yang empat. Ya, siapa sih ulama yang empat? Coba sebut dari urutan. Abu Hanifah, yang kedua Malik, ketiga Syafi'i, yang keempat Ahmad. Ini namanya imam yang empat. Ya, semuanya ahli hadis, bukan ahli fikih. Imam Malik ahli hadis, Abu Hanifah ahli hadis, Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Ahmad ahli hadis. Tapi dari mata keluar istinbat fikih, disebutlah fuqaha. Karena mereka semua ahli hadis. Ya. Jadi Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad rahimahullah mengatakan hukum puasa Syawal sunnah berdasarkan sabda Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyah bidah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi hadis ini tidak diterima oleh Imam Malik. Ya. Karena di zaman Imam Malik belum ada Imam Muslim. Tapi riwayat ini dari Abu Ayyub Al-Ansari, sama sahabatnya dari kaum Ansar. Imam Malik mengatakan hadis ini ahad, tidak diterima. Dan Imam Malik mengatakan tidak ada seorang ulama Madinah pada saat itu yang mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Kata Imam Malik, Pak, ini Pak perkataan supaya antum tahu bahwa dalam Islam ini suka ada ikhtilaf. Kata Imam Malik, wa inna ahlal ilm yakrahuna dzalik. Para ahli ilmu di kota Madinah memakruhkan puasa 6 hari Syawal. Kemudian wa yakhafuna bid'atahu. Bahkan khawatir perbuatan itu bid'ah dalam agama. Siapa bilang? Imam Malik. Seorang ulama ahli hadis. Ya. Kenapa Imam Malik mengkhawatirkan, Pak, makruh dan bid'ahnya perkara ini? Wa an yulhiqa bi Ramadan ma laysa minhu ahliha. Karena beliau beranggapan nanti orang-orang menganggap 6 hari Syawal bagian dari Ramadan. Tuh ijtihadnya Imam Malik begitu. Ada kecintaan beliau kepada umat ini. Itu maksudnya beliau. Selain hadisnya ahad sendirian yang meriwayatkannya. Tapi jumhur, siapa jumhur? Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, mereka mengatakan hadis itu sahih dan dijadikan sebagai amalan sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Bagaimana kalau nggak mengerjakan? Dosa tidak? Puasa sunnah. Kalau nggak kerjakan, dosa tidak? Rugi. Ayo, terang. Kalau ada amalan sunnah, aku nggak kerjakan, dosa tidak? Rugi. Tapi tidak dosa. Karena hukumnya sunnah. Sholat sunnah, Pak. Ba'diyah zuhur. Antum nggak sholat ba'diyah zuhur, dosa tidak? Rugi. Belum tentu juga. Ya, jadi bisa ada dalil yang mengatakan rugi nanti. Ya, jadi ada sesuatu yang sifatnya sunnah itu berarti di bawah wajib. Kalau wajib udah jelas meninggalkan dosa. Tapi kalau sunnah itu antum tidak melaksanakan tidak dosa. Nanti bisa kehilangan keutamaan. Ya, jadi Imam Malik mengatakan makruh, bahkan mengatakan bid'ah. Karena di zaman itu tidak ada seorang ulama. Mari kita lihat perkataan yang lain. Imam Nawawi besar mazhab Syafi'i mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal mustahab, disukai berdasarkan hadis tersebut. Dan beliau mengatakan yang afdal berturut-turut segera. Ada mana yang mengatakan 2, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari itu. Ada yang melakukannya dengan 2, 5, gitu, seling-seling, ya, dengan niat daun, boleh nggak? Boleh. Jadi
puasa 6 hari Syawal itu nggak ada niat 6 hari Syawal. Dan antum puasa apa saja di bulan Syawal namanya puasa Syawal. Itu faedahnya begitu. Makanya orang yang ayam bid boleh nggak? Ya boleh. Dia 3 hari puasa di Syawal disebut dengan puasa 3 hari Syawal. Tambah lagi 3 hari lagi ya boleh. Senin Kamis berapa tuh? Kalau sebulan 8, udah 6 hari bulan Syawal, boleh. Ya, cuma para ulama berbeda pendapat tentang apakah wajib qada dulu baru Syawal. Nah, para wanita yang hadir dan punya istri, jika seorang muslimah terkena haid dalam bulan Ramadan dan mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal lebih dahulu dari qada, sebagian ulama berpendapat diterima mendapat pahala setahun, walaupun qadanya di akhirnya, sebagaimana perbuatan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama tidak, mereka menolak puasa Syawal dulu baru qada dengan landasan bahwa qada Ramadan milik Allah wajib didahulukan baru yang sunnah. Selisih pendapat. Mana yang wajib? Dua-duanya kuat. Jadi silakan, mau yang mengamalkan qada dulu boleh, kalau mengamalkan Syawal dulu juga boleh. Karena Syawal adanya hanya pada bulan Syawal. Tapi unik Pak, menarik kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i membolehkan qada puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Itu baru dengar barangkali kalau mazhab Syafi'i di Indonesia ini Pak malah melarang puasa Syawal di Dzulqa'dah dengan alasan Syawal ini perkataan Imam Nawawi. Ini tidak jujur dalam perkataannya. Jangan asal ngomong tanpa ada. Kata beliau, kalau di mazhab Syafi'i Syawal yang tertunda boleh diqada di bulan Dzulqa'dah. Ya, itu tentang Syawal. Boleh nggak mengqada Syawal dengan dibarengi, yang mengqada Ramadan dibarengi dengan puasa 6 hari? Khilaf juga. Misalnya contoh Pak Solihin misalnya puasa Ramadannya sekarang nih hari Ahad, tapi niatnya juga mau Syawal. Tapi beliau niat yang pertamanya qada dulu baru Syawal. Nah, sebagian ulama berpendapat boleh kalau yang diawali itu qadanya dulu. Tapi kalau Syawal dulu niatnya enggak boleh. Jadi wajibnya dulu baru sunnah digabung. Sebagian lain enggak boleh. Kenapa? Dua-duanya memiliki etika tersendiri. Ya, tuh Pak. Jadi kita juga dihadapkan dalam perkara ini, dalam masalah fikih itu antum gak bakal menemukan sepakat. Ada kemungkinan dalam masalah akidah gak boleh gak sepakat. Tiaroh semua ulama mengatakan syirik berdasarkan hadis Nabi. Ya, itu puasa Syawal. Yang ketiga, lebaran Syawal atau lebaran itu ada lebaran itu Pak di sini. Atau zaman sekarang namanya halal bihalal. Menurut bahasa kita.com, halal bihalal itu terjadi karena Pangeran Sambernyawa sebagai raja pada saat itu pada tahun 1725 sampai 1740-an, ya, beliau membuka setelah sholat Idul Fitri pertemuan antara raja dan para pembesar istana. Maka para pembesar istana sungkem kepada raja dan keluarga. Perbuatan ini kemudian dilihat oleh tokoh-tokoh agama dijadikan sebagai halal bihalal. Dihalal itu Pak. Itu terjadi di tahun 1725 masih terjadi. Jadi bukan disalahkan dia. Oh berarti tidak boleh? Boleh dengan syarat tidak boleh 4 perkara ini. Yang pertama, dijadikan lebaran ketiga. Atau lebaran ketiga, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Syawal. Ya, saya masih punya kerabat yang meyakini lebaran ketiga. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi datang ke kota Madinah
Madinah sedang merayakan hari raya Jahiliyah. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan di 2 hari? Mereka mengatakan, kami bermain-main. Ini sunnah yang hilang juga, Pak. Jadi kalau hari Id, Pak, sunnahnya habis sholat dan mengucapkan tahniah itu, tentu main-main, main bola, main apa, main. Nah, sebagian kita keragunan kan, Pak, main juga di sana. Itu yang hilang. Banyak kita mah tukar-tukar, makan sono, makan sini, aku akhirnya tidak sholat jamaah. Main aja Pak, lagi saya habis sholat bersama istri main bola di UI. Tahu UI Pak? Apa UI? Bola anak-anak. Ya tahu itu. Ini sunnah yang hilang. Jadi para sahabat bermain-main di hari. Nabi tidak mengingkari yang diingkari oleh beliau. Hari apa ini? Kami sedang bermain-main di hari raya Jahiliyah. Nabi mengatakan, qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Sungguh Allah telah ganti bagi kalian 2 hari yang lebih baik untuk kalian dibanding 2 hari yang kalian bermain-main di dalam. Yaumul fitri wa yauman nahri. Hari fitri dan hari nahar. Paham? Dengan 2 hari raya. Udah cukup tanpa puaslah dengan yang Nabi SAW berikan. Ya. Yang ketiga, tidak boleh mengkhususkan hal lebih halal untuk maaf-maafan. Kalau antum salah sekarang kita maaf, kemarin kan antum salah. Jangan tunggu tahun depan Idul Fitri. Betul nggak? Makanya ikon Idul Fitri apa Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan yang kalimat ketiga ini Pak, tinjauan kritisnya dari ilmiah enggak ada. Kalau 1 dan 2 ada. Minal aidin wal faizin, dari kembalinya Aid kepada kemenangan khair bagi mereka yang sudah lolos puasanya, tarawihnya, mereka faiz, menang. Tapi yang nggak sholat tarawih, nggak puasa, nggak minal aidin, nggak wal faizin dia, ya orang nggak sholat, nggak puasa gimana? Mohon maaf lahir dan batin kalau antum punya salah, iya. Kalau kita nggak kenal ya kenapa? Dan jangan mengkhususkan di waktu lebaran ketiga untuk bermaaf-maafan, perbuatan maaf-maafan perlu dilakukan, dikhususkan di hari tertentu. Paham Pak? Pak Iman salah nih ke saya nih, mengganggu terlambat, misalnya buru-buru minta maaf, saya minta maaf, iya saya maaf, selesai udah, nggak usah nunggu lebaran minta maaf saya. Paham Pak? Jadi yang keliru adalah mengkhususkan minta maafnya di hari tersebut. Kaidahnya begini Pak. Setiap perkara yang faktor penyebab pelaksanaannya ada pada masa Rasulullah dan itu mudah dilakukan oleh beliau, tapi beliau tidak kerjakan, maka itu bukan kebaikan. Nabi mudah nggak Pak datangin istri, istriku, aku minta maaf sama, mudah atau tidak begitu? Sangat mudah. Ibunda datang kepada beliau, ya Rasul maafkan aku, sangat mudah. Di hari itu dan seterusnya. Tapi tidak dilakukan oleh mereka, karena itu bukan syariat. Itu maknanya. Setiap kebaikan yang kita anggap baik, kalau Nabi dan para sahabat dan istrinya tidak melakukannya, maka itu bukan kebaikan, bukan syariat. Apa saja Pak? Di sini sholat itu di mana kemarin? Di mana? Ada azan dan iqamah tidak? Enggak ada. Ada tahiyatul masjid tidak? Ada. Azan dan iqamah bagus tidak? Mudah tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa tidak dilakukan di hari Id? Itu maksudnya begitu. Berarti segala yang dianggap baik atau dianggap mudah dikerjakan di zaman Nabi tidak mengerjakannya, itu bukan kebaikan dan kemudahan. Itu Pak. Maafkan segera minta maaf. Antum punya salah sama istri, minta maaf. Yang ketiga, bersalaman laki-laki dan perempuan yang enggak halal. Ini Pak, antum megang tangan perempuan ini kata Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam, la anjud anna fi ra'si ahadikum bi mikhyah min hadid. Kata beliau sallallahu ya, kata beliau Pak ya, sungguh jika seorang laki-laki di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum min hadid dari besi, khairul lahu, lebih baik daripada an
yamassa imra'atan la tahillu lahu, daripada kalian menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Ini nggak boleh Pak kita salam-salaman pegangan tangan, apalagi cipiki-cipikan. Apa itu cipiki? Cipi kiri, cipika, cipi kanan. Perempuan yang tak halal bagi kita. Kalau sama laki boleh. emang laki boleh. Perempuan tidak boleh. Sama istri boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama anak perempuan kita boleh. Ya nggak boleh anak perempuan orang, istri orang. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Ini Nabi yang melarang. Si dajjal itu. Cipika. Kemudian campur baur. Campur baur itu Pak, saya di sini ada perempuan sini, perempuan. Kita selalu berjamaah perempuan di sini. Baik hati. Dari Abu Sa'id Al-Ansari, dia mendengar Rasulullah SAW berkata saat keluar dari masjid. Saat Nabi keluar dari masjid dan kaum pria bercampur baur dengan kaum wanita di jalan, apa kata Nabi? Istaghfirullah. Mundurlah wahai perempuan-perempuan, jangan berjalan di tengah-tengah jalan bersama laki-laki. Kata Nabi SAW, istaghfirna fa innahu laisa lakunna an tahdudna tariqa alaikunna. Nggak boleh perempuan itu bareng-bareng jalan sama laki-laki yang bukan halal. Perempuan pinggir, laki-laki tengah, laki-laki pinggir, perempuan tengah, berbondong-bondong boleh. Seperti antum tawaf, perempuan sendiri, laki-laki sendiri boleh. Mau suami istri itu yang nggak halal. Kemudian sampai-sampai kata si perempuan ini, fakanatil mar'ah, sampai-sampai perempuan itu terhasibu bil jidar, sampai-sampai mereka menempel di dinding, dan baju mereka pun melekat di dinding saking lekatnya mereka dengan dinding. Ini sudah hilang. Dengan nggak apa-apa saya sampaikan supaya kita tahu bahwa jangan cipika. Lalu bagaimana kalau kita mesti berhadapan dengan campur baur perempuan? Nggak mungkin tertolak. Misalnya antum di pekerjaan, kita diundang pengajian, ada perempuan campur-campur sama laki-laki, mesti tidak dipisah. Maka kata para ulama, satu-satunya cara qul basar. Apa itu? Tunjukkan pandangan. Jadi antum Pak, kalau banyak perempuan di jalan, tunduk Pak, jangan menikmati perempuan. Nundukin kecuali lagi naik mobil, naik motor, nggak bisa nundukin pandangan. Bahaya aja. Tapi kalau bisa di sekolahan, di seminar, perempuan udah nundukin pandangan aja, nulis aja tulis. Dan jangan merasa begini Pak, nggak apa-apa ngeliatin perempuan, yang penting nggak serang. Antum tahu Pak, setan itu Pak takut sama antum. Setan gak ada ditakutinya. Bahkan Nabi pun diganggu oleh setan. Betul tidak? Nabi diganggu setan. Kita itu merasa aman dari serang. Lebih hebat kita dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal